Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang disiarkan dari Masjid Al-Ghufron, Jalan Raya Margahayu Jaya Bekasi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah bersama kita, Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Said Kutub, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat dengan satu tema, yaitu orang yang jauh dari hidayah Allah. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها إن شاء الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadzuna Ustadz Said Kutub hafizahullah, dan juga Ustadz Agung Izul Haq, dan juga para pemirsa baik di Masjid Al-Ghufron maupun juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Tema kita tentang orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, pada zaman akhir ini, ya, sekarang ini kita berada pada akhir zaman. Jadi kiamat mungkin sudah dekat, ya, oleh karena itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Di antara bentuk-bentuk penyimpangan itu adalah orang-orang yang suka mempermainkan agama. Ya. Bagaimana mempermainkan agama itu? Di antaranya dengan gampangnya masuk Islam, lalu keluar lagi, nanti masuk Islam lagi, keluar lagi, dan seterusnya. Pertanyaannya, Bib,
kalau ada orang seperti itu hukumnya bagaimana di dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ini peringatan Allah. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terutama mungkin para remaja dan sebagainya, camkan ayat ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi pertama apa, Bu? Sudah beriman. Ya. Lalu kata Allah, thumma kafaru, lalu dia menjadi kafir, dia keluar dari Islam, gitu kan? Ya. Lalu kata Allah, thumma amanu, lalu dia masuk Islam lagi. Ya. Kemudian thumma kafaru, lalu dia kafir lagi. Nah, setelah kejadian dua kali itu kata Allah, thumma zdadu kufra. Kemudian dia bertambah-tambah kekafirannya. Kepada orang yang seperti itu, hukumannya apa dalam Islam? Ya, hukumnya apa orang yang seperti itu? Kata Allah, lam yakunillah liyaghfira lahum. La haula wala quwata illa billah. Ngeri sekali Bapak Ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakunillah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan liyaghfira lahum, tidak akan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang suka mempermainkan agama. Itu terutama anak-anak muda. Kita lihat di televisi, kita lihat di media, apakah artis, apakah orang-orang muda, ya eksekutif atau segala macam, yang begitu kerjanya, masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam, gonta-ganti nama. Ya. Kata Allah tidak akan diampuni dosanya, wala liyahdiyahum sabila, tidak akan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau sudah berislam, Islamlah yang baik, ya Bu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu masuk Islam itu masuknya secara keseluruhan. Apa artinya kafah? Jangan setengah-setengah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak keseluruhannya dalam Islam itu, maka fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau bahasa sekarangnya, ini ya orang-orang yang suka berorganisasi, ya, masyarakat sekarang, khutuwat itu program. Rupanya setan bikin program, ya Bu. Apa programnya setan? Ya. Programnya setan itu supaya anak-anak kita jauh dari Islam. Programnya setan itu membawa supaya kemudian orang-orang itu sedikit demi sedikit keluar. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang keluar dari Islam itu enggak pernah sekaligus, Bu. Camkan ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in. Kalian itu nanti akan benar-benar ngikutin tingkah laku orang kafir itu, shibran bishibrin. Enggak sekaligus langsung kafir, tapi sejengkal demi sejengkal. Ya. Awalnya cara ngomongnya, nanti cara berpakaiannya, terus gitu ya Bu ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan benarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sudah sejengkal demi sejengkal, dhira'an bidhira'in. Sehasta demi sehasta, makin jauh dia ngikutin orang kafirnya. Hatta idza dakhalu hajaru dhab fadakhaltumuh ilaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau orang kafir itu masuk ke lubang biawak,
kalian akan masuk juga ke dalam situ. Ibu tahu lubang biawak, Bu? Bekasi ada biawak nggak? Kalau tempat saya banyak itu ya. Makanin ayam itu biawak kerjanya ya. Nah lubang biawak itu segimana, Bu? Sebesar ini kira-kira. Ya, sekepalan tangan ini. Kira-kira kita bisa nggak masuk ke situ? Nggak bisa. Tapi kata baginda Rasul, kalaupun mereka masuk lubang biawak, kamu akan masuk. Artinya apa? Saking pengen ngikutinnya orang kafir itu, ya. Sampai lubang sekecil itu kita masuk. Nah hadirin wal hadirat, hendaknya dengan ini semua membuat kita berhati-hati dan waspada. Godaan untuk keluar dari Islam, keluar dari ajaran Allah itu bukan sekaligus kepada diri kita maupun anak-anak kita, tapi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari kekafiran, kefasikan, kemunafikan dan perbuatan lain yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana, itulah tadi sebuah nasihat dalam kesempatan kali ini. Memang benar kita adalah umat akhir zaman, bahkan Rasulullah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita bahwa kelak nanti akan ada umat di mana paginya beriman, sorenya kafir. Dan jangan-jangan saat inilah masa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung dari Allah dari segala godaan ujian yang sangat berat yang kita hadapi. Apalagi orang yang mendukung kemungkaran. Itulah yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Said Kutub selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.